Nah, mulailah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Gustian Widana Putra, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi 2021, D3 Keperawatan, dengan NIM PO 71-2002-163. Di sini saya akan sedikit memaparkan sistem reproduksi pria yang akan berfokus pada testis nantinya. Sistem reproduksi, berbicara sistem reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak pada manusia. Terus sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria memiliki struktur eksternal yang meliputi pertama itu penis, skrotum, testis, dan ada juga itu bagian ujung. Penis yaitu organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Kemudian sperma yang dapat keluar melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. Skrotum yaitu bagian kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, ataupun pembuluh darah. Kemudian ada testis yaitu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan testosteron. Dan testosteron bagian ini adalah bagian terpenting dari sistem reproduksi pria dan terletak di dalam skrotum. Kemudian dari sistem reproduksi pria, organ-organ ini tadi yang disebutkan berfungsi untuk membantu proses penyimpanan reproduksi dan keluarnya sperma. Organ tersebut antara lain yaitu uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, dan kelenjar prostat, dan juga kelenjar bluboteral. Organ reproduksi bagian luar yang akan kita bahas yang pertama itu adalah penis, merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Organ penis terdiri menjadi 3 bagiannya utama, yaitu kepala penis, batang penis, dan buah zakar. Pada awalnya bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit, itu pada bagian kepala penis. Kemudian batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu berperan sebagai saluran sperma dan urinaria. Buah zakar, posisi buah zakar berada tepat di ujung bawah batang penis. Buah zakar berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ini lubang di ujung kepala penis, saluran keluarnya air kemih dan sperma. Pada bagian ini juga terdapat banyak saraf yang sensitif. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang bentuk seperti kantong. Organ ini terletak di bawah pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat berdiamnya tekstil atau buah zakar. Itu seperti kantong pada penis. Dan skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis, suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Yang ketiga itu adalah testis. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria, dan organ ini berperan di dalam skrotum, berperan sebagai tempat reproduksi bagi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki 2 buah testis yang berada di kanan dan kiri dengan berbentuk oval. Pada remaja, testosteron yang diproduksi berperan memberikan perubahan pada tubuh di saat masa puber berlangsung. Tadi ada bagian-bagian penis dan reproduksi bagian terluar, dan ini akan kita bahas bagian dalamnya. Yang pertama itu ada epididymis, berfungsi untuk memasak atau mematangkan sperma yang telah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens merupakan organ yang berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Vas deferens terletak di bagian belakang tubuh buah zakar. Yang ketiga itu vesicula seminalis. Vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantong kemih.
Vesicula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Kemudian itu kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar prostat juga menjaga agar sperma tetap sehat. Dan itu bagian terluar yang kelima itu uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantong kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urinaria keluar, setelah urin keluar. Dan ini ada gambar mengenai sistem perkemihan pada laki-laki. Ada terdapat kantong kemih, kelenjar prostat, uretra, ini vas deferens. Ini vas deferens seperti tali yang menggantung pada testis. Kemudian ada testis, ada skrotum. Skrotum itu bagian kulit yang melapisi bagian testis. Ada kepala penis dan lubang penis juga. Kemudian ini dan kita akan membahas secara rinci mengenai testis yang akan berfokus pada testis. Ada beberapa tahapan atau berbagai struktur-struktur yang dapat menyeliputi testis. Kemudian kita akan lanjut pada yang pertama, yaitu tubulus seminifereus. Fungsi pada buah zakar yang paling dikenal adalah sebagai tempat produksi sperma. Namun sebenarnya di dalam testikel fungsi ini dijalankan oleh tubulus seminifereus. Tubulus seminifereus adalah jaringan berbentuk sperma pembuluh darah kecil yang berkumpul dan merupakan bagian terbanyak di testis. Dan ini dia seminifereus double, berarti ada di sini bagian paling terbanyak pada bagian testis. Kemudian itu sel dan jaringan yang ada di tubulus ini berperan dalam proses pembentukan sperma yang nantinya akan membentuk sperma yang nantinya akan membuahi sel telur tersebut. Tubulus terletak sejajar dengan bagian buah zakar yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron yang disebut dengan epitelium. Lapisan ini merupakan bagian dari anatomi testikel yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron. Ini tersebut mengandung sel yang bertanggung jawab terhadap pembentukan sperma dan produksi hormon. Dan ini seminalius tubule, bagian paling banyak ini nih, seperti usus ya, yang terdapat dalam testis. Kemudian yang kedua itu adalah retestis. Itu retestis ini bagian pelapis sepertinya, pelapis pada testis. Fungsi testikel tidak berhenti hanya sampai produksi sperma saja, sebab setelah selesai diproduksi di tubulus seminifereus, sperma akan dipindahkan menuju epididymis. Namun sebelum itu sperma harus melewati retestis terlebih dahulu. Di retestikel, sperma akan dicampurkan dengan cairan diproduksi oleh sel Sertoli sebelum sampai di epididymis. Sperma tidak dapat bergerak. Retestis berperan dalam menjalankan salah satu fungsi buah zakar, yaitu membantu sperma bergerak dengan mikrofili yang dimilikinya. Mikrofili adalah bagian yang membentuk sperma berbentuk seperti rambut tipis pada buah zakar. Kemudian ada ductus efferens. Ductus efferens hampir sama dengan halnya dengan sebelumnya. Tubulus seperti tubulus seminifereus terdapat seperti usus ya, jaringan ikatan-ikatan seperti itu. Ductus efferens adalah saluran serupa pipa yang menghubungkan retestikel dengan epididymis. Kemudian di epididymis sperma akan disimpan hingga matang dan siap dikeluarkan ketika ejakulasi. Saat sperma bergerak melewati ductus efferens, sebagian besar cairan akan diserap dan membantu menggerakkan sperma, sehingga saat sampai di epididymis, sperma sudah siap terkontraksi dan lebih kental. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya itu ada tunika. Ini tuniccia vaginalis, bagian luar bagian samping. Ini buah zakar terjadi dikelilingi oleh lapisan-lapisan jaringan disebut tunica.
tunika. Tunika yang pertama adalah tunika vesculosa. Tunika vesculosa adalah lapisan pembuluh darah tipis yang melindungi bagian dalam testikel. Berarti ini vasculosa. Berarti tidak ada ya di sini tunika vesculosa pada gambar. Terus kemudian ada tunika albuginea. Tunika albuginea adalah lapisan pelindung yang tebal yang dapat dari serat-serat dapat untuk melindungi testikel. Kemudian ada tunika nivaginalis. Tunika vaginalis adalah lapisan jaringan terluar dari buah zakar. Lapisan ini juga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan visceral, vakum vaginal, dan lapisan parietal. Dan ini dia tunika bagian terluar atau lapisan terluar pada testis. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan mengenai sistem reproduksi pria secara maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.